Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabilka Aura Purnika dengan stambuk A221-20009 dari kelas A di Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Tadulako. Pembuatan video kali ini untuk mata kuliah Profesi Kependidikan dengan tim dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Lilis MP dengan Ibu Raya Agni SPD MPD. Nah, komponen ini merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan suatu sistem. Nah, komponen pendidikan ini berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses dari sistem pendidikan. Lantas, apa sih pentingnya komponen-komponen pendidikan ini? Nah, komponen-komponen pendidikan ini ada agar pendidikan ini dapat berlangsung sehingga keberhasilan dari sistem pendidikan bergantung pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Setelah kita mengetahui mengapa komponen-komponen pendidikan ini sangat penting dan diperlukan, lantas apa saja yang menjadi komponen-komponen dalam pendidikan? Langsung saja kita lihat pada penjelasan berikut. Adapun komponen-komponen inti yang harus ada dan diperhatikan dalam pendidikan yaitu komponen pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Nah, setiap kegiatan yang memiliki proses pasti memiliki tujuan. Begitu juga dalam pendidikan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Untuk fungsi dan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu peserta didik. Nah, pendidikan ini tidak akan berjalan apabila tidak adanya peserta didik atau siswa. Jadi pada hakikatnya peserta didik ini bertugas sebagai pelaku pendidikan dan sebagai target dari pendidikan. Selain peserta didik sebagai penerima informasi, komponen pendidikan yang juga sangat berperan adalah pendidik sebagai penyampai dari informasi. Nah, pendidik ini tidak hanya pada guru di satuan pendidikan, tetapi yang berperan sebagai pendidik juga termasuk orang dewasa, orang tua siswa, pemimpin masyarakat, dan pemuka agama yang mana bertugas sebagai penyampai informasi agar menuju perubahan yang lebih baik. Nah, komponen pendidikan yang selanjutnya adalah materi pendidikan atau isi pendidikan. Materi suatu pelajaran dalam satu tingkat, misalnya tingkat SMP, pasti sama dengan MTS. Hal ini terjadi karena adanya standar yang diatur dalam kurikulum. Begitu juga dalam prosedur penilaian dan pendekatan pembelajaran. Dalam satuan pendidikan ini diatur juga dalam kurikulum. Materi pembelajaran dalam satuan pendidikan tentunya disesuaikan dengan tingkatan satuan pendidikannya. Lingkungan pendidikan adalah segala segi kehidupan dan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan berkembang juga berdasarkan perubahan kebudayaan, sehingga pendidikan tidak hanya berada dalam lingkungan sekolah saja, tapi juga ada dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, dapat disimpulkan lingkungan pendidikan ini merupakan semua hal yang ada dalam sekeliling peserta pendidikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas dari peserta didik.
Nah, untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, komponen pendidikan yang terakhir adalah fasilitas. Fasilitas sebagai penunjang juga harus terpenuhi, misalnya laboratorium, lapangan olahraga, internet, dan sebagainya. Mengapa harus ada fasilitas? Meskipun tanpa fasilitas pembelajaran ini masih bisa berjalan, namun tidak akan maksimal tujuan yang dicapai apabila fasilitas ini tidak terpenuhi. Nah, seorang ahli bernama PH Combs tahun 1968 menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya pendidikan. Itu tadi penjelasan dari saya. Dapat kita ketahui bahwa komponen-komponen pendidikan ialah komponen-komponen yang mendukung dan sangat penting dalam menopang sistem pendidikan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tujuannya. Nah, pendidikan yang terlaksana dengan baik akan menghasilkan orang-orang yang baik pula, baik untuk dirinya, lingkungannya, juga bangsa dan negaranya. Nah, sekian dari saya pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun yang lainnya, tolong berikan saya masukan lewat komentar pada video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.